Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nisa ayat 38. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid-din yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha. Alhamdulillah, itu bapak-bapak yang kita dengan kamu belajar kamu ingat sakit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kita sampai berkasihkan amin kita sih menunggu dan tinggal di Allah. Pertanyaan kepada kita kekasih saat kita berubah akhir jatuh maka waktu nggak akan bisa. Pas solihan saya ayat Qanitatun ayat mu'amutiha tunjiblah di ta'ala kami lodun bilwedi ayat muti'atul kadwa jihina kata bilwedi nafadu ga'laha binafsiha damadiha badalika yakallahu lahunna wadwa firri lahunna lamin makusihina fa'innal nafsa amarun bisuri walakin mantara kalau Allahi kafaru ma'ahamahu bin amri dini wa dunya dinuhu wa dunya. As-solihatu wanita yang solihah, istri yang solihah adalah qanitatun ayat tegese muti'atun kanggo taat kabeh lillahi ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala yang lalu yang ini satu. Yang kedua kafidhatun lil ghaibi, kafidhatun menjaga lil ghaibi ketika gaib. Ayat tegese muti'atun taat di azwajihina kepada suami-suaminya kata bil ghaibi meskipun dalam keadaan gaib, meskipun suaminya gaib tidak ada, tidak bersamaan dengan suaminya, dia tetap setia dulu dengan asbadahuna tanpa bukanlah jogo suaminya binafsiha dengan menjaga dirinya, diri si istri dan juga dirinya suami wa ma'alahu dan harta suami. Badalika yang namanya Fadullah ulaguna badalika alam makhluk-makhluk kelakuan yang padu jogo sama Allah guna kepada para istri wa taufiq ilahuna dan Allah akan berikan taufik kekuatan ketaatan kemudahan lahuna bagi para istri lamin anfusina bukan karena jiwanya dirinya sendiri. Jadi ketika seorang istri taat kepada suami sebagai perwujudan taat kepada Allah itu karena memang semata-mata karena Allah, bukan karena dirinya sendiri. Aku jadi anda bersyukur. Yang kadang itu cerita kota, ambil tahan. Jadi enggak. Itu tahannya bukan 100% karena Allah. Nah aku kan bermalu, kalau di kolom, belai, nyewa-nyewa misalnya. Jadi semata-mata adalah karena Allah. Kenapa? Fa'inna nafsa sama nafsu amarotun perintah disuruhi kelawan barangan Allah. Ujung-ujungnya kalau orang mengikuti nafsunya, nuruti makna, nuruti pokoknya, nuruti cara aku ya, ujung yang pokok nanti sorry no. Itulah ujung-ujungnya ketika orang berbuat karena mengikuti guru karir diri. Wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Yang tadi sebenarnya Nabi wa ulang lor perlindungan dalam perlindungan yang Allah min syururi dari jeleknya jahatnya anfusina nafsu-nafsu kami. Wa sayyi'ati
hati amalilah dan jeleknya amal kami. Jadi ini memang sangat-sangat pokok, tapi juga sangat-sangat tidak gampang untuk membedakan perbuatan kita yang kita lakukan itu memang kholisor mukhlisor nilai kita atau amarok dari nafsu kita, perintah dari orang kita. Nah, itu pokoknya dua lagi, nah itu tetapi memang terhubung tawakal Allah. Dia menyerahkan segala-galanya kepada Allah, karena Allah, untuk Allah. Saya berkata seperti ini memang karena Allah, untuk Allah di dalam meniti jalan menuju Allah. Kafaru maka Allah akan mencukupinya. Maka mampu amrin dari segala iman, urusan-urusan dunia dan urusan-urusan agama. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang oleh Allah. Akhir-akhir ini atau mungkin ya sepada kaya. Memang masalah berwujud itu di dalam suami istri itu wayangnya memang. Karena memang kita duduk itu kita harus ingat terus-menerus bahwa 155 dua anak keluar aku pasti akan memuji kamu. Maka ujian yang paling strategis kalau berhasil nilainya pulau, kalau gagal nilainya jangan politik yang dia adalah ketika kita diuji di dalam ibadah berumah tangga, ibadah sholat paling 10 menit, ibadah puasa 15 dino suami, kalau dino kan awalnya ibadah haji paling lama 5 sampai 6 hari dari 40 dino ngurus bulan melihat jabongan. Ibadah zakat setahun di sana. Nah ibadah rumah tangga sepanjang hidup sejak mobil itu nggak boleh batal. Yang salah untuk menjaga keberhasilan kan tidak terlalu sulit mobil 10 menit. Di waktu nanti jabatan kami tidak sholatnya. Ini rumah tangga sepanjang hidup setelah mobil itu nikah. Maka harus disadari ujiannya, godaannya itu dari berbagai macam unsur. Ada yang godaannya dari jurusan suami ini nggak ada hanya itu suami ini taat, godaannya dari istrinya boros selama bulan misalnya. Suami istri baik, godaan dari anaknya berseol, kayaknya lah diatur. Pasti ada suami istri anak beres, merokok di merokok kamu mari merokok, hidungnya mungkin teman-teman ini. Kalau bukan ya, kalau itu tidak baik, IP-nya ganti. Pokoknya termawar. IP-nya tercapai, tangganya ganti. Punya PKB, asistennya pembantunya ganti. Ada nggak? Kalau kita sudah mengenai ini, insya Allah nanti kalau ada sesuatu yang tidak tetap, oh inilah janji Allah di dalam buah nabe. Inilah janji Allah. Jadi dia tidak akan menerapkan cara-cara, dia ingat kepada Allah. Karena memang asal dipatri taat kata dalam usul ini. Pahala itu sebanding dengan masalah-masalah yang menghadapnya dan dia berhasil. Kalau sudah mengenai masalah kuncinya, tingkatkan keimanan. Kenapa ketika kita disakiti orang lain kita ikut sakit hati? Kenapa kalau diberi orang lain kita ambil? Kenapa kalau kita dikhianati orang kita juga mager? Kenapa ketika kita membeli sesuatu kemudian salah pilih untuk memakai beribung? Betul, punya satu imannya rapuh. Kalau imannya kuat, tidak ada yang membuat hati ini kecewa, kalau sakit tidak ada. Si ngomong ya dari oke. Kalau itu kan dari ngomong tapi tadi ngomong apa doa pada punya diri dulu. Kalau bermatur untuk harap kau ini sih rawat diri kalau ini jangan sedih jauh. Itu ngomong kata orang minimal itu kita mengenalkan diri. Orang ketika ditipu orang, kenapa dia sakit hati kecewa? Tidak yakin dengan balasan dari Allah. Kalau dia yakin iman yang bagus, kenapa malah boros untuk? Kenapa orang yang sakit itu dia bersulawat, muni-muni,
terus imannya rapuh. Kalau imannya kuat, dia bersyukur dikasih sakit. Ngerti deh? Oke? Tenangnya oleh ya bersyukur, itu itu. Kenapa? Berterima kasih. Oh, pas ngaji kayak ngerti ya? Kalau aku sakit, artinya Allah akan menggugurkan dosa-dosa saya, juga ya Allah. Meskipun dia tapi hatinya tenang, kurang lorong. Dia menyadari dia menikmati. Kemudian mengatakan Allah pulau berkode ini. Setuju kayak kan kalau kayak sini pasti ada koyo. Itulah kalau waktu iman itu tanda itu. Manisnya iman itu gitu dipilih orang kalau kata semua gini pulau itu. Begini pulau kayak kalau tadi dia ya. Ini manisnya iman. Kita sebagai pokok sebagai negara sebagai kuat. Saat ini ayat nomor 35 bahwa ini itu pokok baik apa akan menjadi akan menjadi. Yurida islah yurafidillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Wa in lam kuntum sira khawatir di pokok terjadi perengkelan perselisihan bainahuma yang antara suami istri. Faktor guru mau podo usaha lumrih akaman ada akam ada hakim akaman orang-orang terpercaya min ahlihi dari pihak itu udakar kalau udah muannas min ahlihi dari keluarga suami walakaman dan penengah urusan min ahliya dari pihak istri. Jadi ketika ada percekcokan kemudian sudah tidak bisa diatasi oleh berdua, dianjurkan untuk mendatangkan penengah dari pihak suami dan dari pihak istri. Iyuri dari selatan kalau memang iyuri ada artinya yang alif sana alif aslinya iyuri tani kemudian dibuang. Kalau memang keduanya Islam memang bertujuan untuk mengislahkan, untuk mendamaikan, aku alif juga. Yuwafidillahu maka Allah akan menolong dari umat di antara keduanya. Inna Allah satana Allah kana Allah aliman dan kamu jane kobiron dan yang cermat pengetahuannya. Aliman tahu kobiron pengetahuannya sangat total, sangat cermat, sangat teliti. Wa itu masih bawa beda ini ketika ada perkara di antara suami istri. Al-mubarak ada di wal mujahanah tadi saling bermusuhan, saling junaan, ngetoi kata yang pulun min umawi syafin sehingga keduanya terjadi pertengkaran yang semakin menjadi waktu hakaman menahi hakaman menahiyah ae rojula ini kirimlah hakam orang yang akan bermusyawarah dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Siapa mereka? Rojula ini dua orang laki-laki hakamnya, bukan perempuan. Dari pihak suami juga laki-laki yang diutus, dari pihak perempuan juga laki-laki yang diutus. Mukalafah ini, mukalafah kabeh lho nih. Muslimah ini lho orang muslim. Adillah ini adil kabeh. Adillah ini berakal kabeh. Yang rifani mungkin kabeh. Maka dan jauhnya ini persoalan yang terjadi di antara suami istri itu. Wajah rifani jami'i wa tafriri. Mereka paham tentang apa yang terjadi jika terjadi percekcokan, perpisahan misalnya. Wada Mustafa min latin al-hakam, itulah yang dimaksud hakam. Di anak ulaya seluruh hakaman illa min tisofi bitil kasifah. Tidak disebut hakam ketika mereka tidak mempunyai sifat-sifat tersebut di atas. Jadi selalu ada jalan keluar, ada solusi yang diberikan oleh Al-Quran agar jangan sampai kehidupan rumah tangga itu menjadi pecah, menjadi hancur, menjadi perpisahan. Karena memang ini sebuah ujian yang namanya ujian itu juga tidak mudah. Masing-masing keduanya harus saling melegani. Bujuk itu wong biasa, bujuk malaikat. Mulanya sekarang bujuk malaikat, orang kita lakukan lebih punya kesalahan, ngerti? Nek malaikat berarti sama. Nek bujuk malaikat yang malaikat tidak apa-apa. Malaikat itu orang bujuk. Bujuk itu setan, jalan itu setan. Mestinya di orang kita agak demi kebersihan. Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Kemudian kalau sidik-sidik itu terus pegangan baik, Abu Dhul Halal itu Allah atau perbuatan hal yang dibenci oleh Allah adalah pisah suami istri. Jangan mudah-mudah untuk bermain kata mengatakan masa nakal
berisi tentang perpisahan antara suami istri. Kalau enggak, tak boleh jadi orang bisa meskipun itu kucing tidak boleh. Macam mana kalau bilang, yang udah bilang kayak maka dia berbutuh bulan itu pasti berdoman. Dan masalah ini akan selalu update karena memang dia menjadi target musuh kita. Siapa sih musuh kita? Siapa lagi kalau bukan setan? Masya Allah. Prestasi setan yang paling top. Inna iblis saja doa kasaru halamani Summa ya'ahu saroyahu Fa'adibnahu minhu maksilatan A'damuhum fitnatan Yajibu a'aduhu Fayakulu fa'atu kadawakada Fayakulu masonatu sehan Qala wa yajibu a'aduhum Fayakulu ma'arabtuhu Hatta farrabtu bainahu wa baina alihi Qala fayudnihi minhu Au qala fayatazimu wa yaqulu nikma anta qala Umayyah hadis maratan fayudnihi minhu. Iblis meletakkan istananya di atas air, kemudian mengutus pasukannya sehingga paling rendah di air dihuni oleh yang paling besar jalannya. Jadi iblis-iblis yang kelas rendah tempatnya di air yang paling dalam. Iblis mendatangi satu persatu anggotanya. Kemudian anggotanya ada yang menjawab, saya telah melakukan ini dan itu. Saya telah menyebarkan permusuhan, saya telah melakukan juga, saya telah menyebarkan pikiran. Maka Iblis berkata, kamu belum berbuat apa-apa, tidak dirayakan oleh Iblis. Rasulullah SAW bersabda, kemudian si Iblis mendatangi yang lain dan berkata, saya tidak meninggalkan laporan dari setan yang lain. Pak Jenderal, saya tidak meninggalkan dia manusia. Sampai saya bisa memisahkan dia dengan istrinya. Jadi targetnya untuk memudahkan rumah tangga. Prestasi terbesar ketika ada orang yang bercerai bersama. Rasulullah SAW bersabda, maka ia si iblis tersebut menjadikan anggotanya yang telah berhasil memisahkan suami istri itu dekat dengannya, menjadi orang kesayangan, menjadi orang yang katakan pakatnya juga sehingga dia dekat dengan jenderal itu. Atau beliau berkata, maka ia selalu menyertainya hingga Raja Isa berkata, anak buah terbaik adalah kamu. Kamu lebih baik. Kamulah anak buah yang terbaik yang berhasil bisa menyelesaikan rumah tangga suami dan istri. Aku Muawiyah pernah berkata, perhatikan di sini, maka Iblis menjadikan anggota itu sangat dekat dengannya. Gratis dia banyak rumah tangga. Sebagai seperti Al-Jina. Kalau orang itu sidi-sidi organ, seolah-olah yang paling brengsek adalah pasangannya. Ketika sudah jadi dirudasi dari paling kabeh sangat punya calonnya itu gitu. Kamu kan ketika belum jadi miliknya, sekolah kita paling wakil di calonnya itu. Ini kalau jadi berikut dari paling cerewet, paling kaya, paling menghadapi yang beli. Jika ada kepengen dan sertifikat sesuatu sampai bisa dari orang tetap berbagai ini. Pelajaran bisa dari itu. Yang pertama, gawe rumah mulai dari nol. Kalau membuka rumah, itu rakyat dengan rumah itu jadi harus dibangun, diperbaiki, dibaikkan. Rakyatnya tinggal kebelum rumah rakyat bangun rakyatnya. Demikian juga dengan istri, pegawai itu satu hubungan. Udah rapinya, roh berhubungan. Pertama, yang kedua, kata para yang sudah mengalami singgung ternyata tidak ada yang lebih baik istri sambung dengan istri Joko Loro. Besok Joko Loro, besok. Sing tidak Joko Loro itu mulai dari nol. Ternyata segala-galanya itu lebih baik dari istri sambung. Ternyata segala-galanya lebih baik dari istri sambungnya. Kata dia, makanya kalau jelek, ada nyatanya jelek. Tetapi karena ya bisa itu, dia selalu menampakkan bahwa sing arti rai itu seolah-olah lebih baik, seolah-olah yang selalu tenang masalah itu. Meskipun itu misalnya
istri karena cerai mati tetap harus hati-hati, lebih hati-hati ketika seseorang menjalani kehidupannya dengan istri satunya. Karena ada istri kalau itu kalau jadi nomor pakai kulit sih, nggak ada mau. Coba istri satu, suami satu, langsung kalikan. Oh, malah jelas. Ibu ini boleh kita, maka misalnya. Ternyata dia lebih sadar, saat juga ini disuruh tahu jalan demi kawanku. Dan tidak ini orang ini, siksa ini. Makanya, begitu yang udah lucu ya banyak. Kenapa? Karena yang paling utama itu kuih, yang semua itu kuih. Yang awal itu kuih, yang makar itu kuih, yang paling dulu itu kuih. Nah, kalau yang dulu tahu ya, yang digunakan hanya baik-baik saja. Insya Allah. Ini agak serius masalah seperti ini, dan kadang-kadang saya datang ke rumah orang yang kepengen mendapatkan solusi itu kalau buat sering bertemu. Si kalau sering mau mencari rumah. Insya Allah. Kita rasakan lebih baik. Sama-sama wanita bisa lebih sabar, lebih telaten. Kalau dia kantornya di kampus ini, kalau itu kamu. Bapak Ibu yang nanti jadi masalah-masalah seperti ini yang sudah seperti ini, kalau ada sektor, kalau ada insiden itu, memang ini adalah sebuah ujian, sebuah tempaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melahirkan keharmonisan yang paling penting untuk membuatkan anak-anak kita yang lebih tangguh, lebih baik, dan itu nanti menjadi gambaran orang tuanya baik masih di dunia ini maupun nanti ketika sudah sampai di akhirat. Maka jenengkan berkerasa di bawah ya. Ya kan jelasannya orang. Yang jelasannya ya orang, jelasannya ya orang. Semua rumah tangga pasti punya masalah. Ingat, mungkin pada mama. Jangan bukan malaikat. Dalam masalah malah tidak asing. Sehingga diperlukan dengan kecermatan, ketabahan dan pemahaman. Kuncinya ilmu dan iman dan ilmu. Pokoknya nomor satu itu pokoknya iman. Segala sesuatu yang menjadikan manusia itu hanya sebel, kecewa, marah adalah karena imannya bermasalah. Belum sesuatu. Oh, toko pakai saya wapi, jika boleh malah tadi. Nasu terus kamu, bosan. Tetapi kalau iman dapat alhamdulillah, barang rusak tercegah berlaku. Jika orang lain tidak mengalami nasib seperti saya, orang lain yang mendapatkan baik-baik, saya seperti ini apa-apa ini bisa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah nakal dia, kan? Alhamdulillah. Kenapa? Yola apa-apa. Orang yang nakal, alhamdulillah aku duit. Nah, ini titipan Allah yang anugerah Allah. Jadi saya ulangi lagi, kunci kenapa orang getun, gelor, susah, marah, kecewa, bahkan sampai berantem, sampai dendam, imannya rapuh. Kalau imannya baik, ajarkan, yakin, mukmin, mengirakan, semuanya mendatangkan kebaikan. Maka untuk membangun, memupuk, menguatkan iman itu harus setiap detik, setiap saat. Tidak boleh sedetik pun kita lengah untuk meneliti iman kita. Cara itu adalah dimatasi dutoatul insani. Walau jika ziyadatul imani dimatasi dutoatul insani. Untuk membangun, menguatkan, menambah, meneguhkan iman kita, caranya menambah ketaatan kita kepada Allah. Kalau sholat kita sudah kita kerjakan, tingkat lagi sholat kita ini. Mungkin baca pasangannya belum begitu kuatnya, ditingkatkan terus. Semakin taat nikah, semakin kuat imannya. Semakin tidak taat, imannya semakin rapuh. Semakin pola maksiat, imannya semakin hancur. Maksiatnya bertambah terus, imannya semakin mati. Kalau sudah mati, imannya harus orang yang jangan bukan. Kalau dia bicara, tidak akan ada hasilnya kecuali hanya untuk permusuhan dan menimbulkan permusuhan yang akhirnya menjadi berantakan. Ayat 37, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub wal jari junub wa sahibi bil jambi wa bis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Alladzina yaquluna wa ya'muruna an-nasa bil kufri wa yaktumuna ma atahumullah wa yaktumuna ma atahumullah min fadlihi wa
37 36. Betul itu ya. Gede sih. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbaiklah kepada dua orang ibu bapak, kali kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sadamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Inna Allah kana alimah qadira, ada di atas. Wa Allah wa tusiru bisyara. Ya'muru ta'ala ibadahu bi ibadatihi wa ta'ala syarikalah. Ya'muru perintah ta'ala Allah yang maha tinggi ibadahu kepada hambanya, bi ibadatihi untuk mengibadahinya, untuk mengabdi kepadanya, wahdahu satu-satunya, la syarika lahu, tidak ada yang lain, tidak ada sekutu baginya. Jadi untuk meningkatkan iman tadi, salah satunya adalah untuk beribadah kepada Allah, tidak ada sekutu kepada apapun di dalam ibadah itu, karena memang tugas kita, pekerjaan manusia itu adalah ibadah. Mestinya di dalam KTP itu nama, alamat, pekerjaannya apa? Pekerjaan kita apa? Ibadah. Kudu nih KTP itu disalin di ganti pekerjaannya adalah ibadah. Maka pelaku cinta, wanita, ilah yang kudu itu. Walau itu bisa, segala kegiatan kita adalah harus menjadi ibadah kepada Allah. Aslinya betul ini. Yang betul itu betul, betul itu bersawah, berkantor, seklarasi. Jadi semuanya itu adalah sambil pekerjaan tetapnya adalah ibadah. Nyambi, jadi karyawan, nyambi, nyapu ini betul ibadah. Kemudian kalau nyapu, melasari kalau jangan ada sekutu, jangan ada tujuan nyapu kecuali hanya karena Allah. Ini satu penggal kata ini hanya segini, tapi jabarannya luar biasa. Sehingga iman surah semakin hari semakin kokoh, semakin kuat. Jangan sampai ketika berbuat apapun terlintas sesuatu selain Allah. Dan itu perjuangan yang cukup menantang dari masa misalnya semata-mata karena Allah. Nah, untuk anak-anak, untuk suami, yang suka-suka Allah saja. Kalau saya masaknya karena ini perintah Allah, maka Allah akan membuat suami saya nyaman untuk menikmati masakan saya. Ini yang perintah Allah, yang membolak-balik hati suami adalah Allah, yang membolak-balik hati anak adalah Allah. Perkara suami anak orang belum ada apa-apa. Karena saya masak bukan karena anak saya. Ini karena tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hati ini menjadi enteng, tidak bertoyok. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Oke, diwetnya kalau dulu, alhamdulillah. Nah, mereka bilang gini, ikhlas. Aku harus musuh. Apakah kamu nanti begitu? Itu bermusuh, kita bersetan. Itu berarti artinya dorong wujud kata-kata itu dalam hal apa saja untuk membersihkan tauhid tadi itu, bersihkan hati, luruskan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita hidup kita akan nyaman. Nah, sampai teman-teman, semua penyakit orang wanita, semua penyakit tidak berani mendekati orang yang punya prinsip seperti ini, karena penyakit apapun penyebabnya adalah sumber dari hati yang kotor. Hati dikotori oleh kemusyrikan ini, oleh tujuan selain kepada Allah. Maka akan timbul rasa kecewa, rasa anyel yang bertumpuk-tumpuk, yang berlama-lama, maka akan tercetus berbagai macam penyakit. Dan ini akan bisa terpupuk tauhid ini ketika dipupuk dengan ibadah-ibadah yang semakin kuat dan dipakai dengan ilmu. Itu akan meningkatkan akhir dari seseorang. Karena contohnya sudah jelas-jelas ada dan terprawai oleh Allah. Yang namanya Bapak Ibu, ketika manusia sakitnya dilihat, bersama kita
dia beda tinggi ya jatuh yang kerja evaluasi ini kira-kira orang itu sok proses naik besar sok proses naik besar sok tahajud benar sholatnya betul tidak itu rata-rata kalau ibadah kita semuanya baik Allah menjamin kita ini kita boleh ketika ada tetangga teman berikut lagi orang tua ini rumah itu betul-betul nah kalau membetulkan secara lugas diarahkan yang orang itu jadi boleh-boleh sholatnya jangan berikut panik kawannya panik dari situ sebenarnya sholat dipun, sholat wajib, sholat dipun, puasa sunat dipun, tanda surat dipun betul gitu jadi besar ini kewoyo yang dijelaskan ke masa situ di sini dapat tahu itu dipun beli oleh buku bagi itu bantuan pindah rumah sakit bukan hati duit berapa nanti boleh itu gak pokok gak ingat sama sekali itulah ketika imannya sudah hancur sudah mati dia tidak merasa tidak mengetahui juga segala malapetaka yang dialaminya itu bisa tahu ini sudah wah betul maka ketika kita punya penyakit apapun penyakit belum bisa jadi penyakit belum jadi kita yang ini kenapa itu adalah penebus dosa-dosa dari Allah jadi mati mau artinya ketika sakit atau penderitaan hidup kita tidak berhenti harus dikoreksi ibadah kita satu persatu zakatnya, sholatnya, bicaranya soal kita atau tidak cinta ilmu atau tidak tata harusnya bagaimana sudah tahu belum makna yang dibaca dalam sholat nanti kita boleh memang kawan-kawan kok untuk menyampaikan dakwah sampai ke situ itu pesakitnya ini wah udah ditekan lagi kalau dijelaskan dengan sangat tuntas ya malah kali musuh soalnya memang tidak ada dasar-dasarnya dari kecil nah biasanya di rumah tangganya pun tidak pernah ada pendidikan yang mengarah ke situ maka mulai dari ini kita berusaha stabilitas jangan pernah lupa pada putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa kita menganggap boleh duit penting karena sudah terbiasa aku yang nanti duit aku rekor usul mulai besok usul duit maka duit menjadi penting karena penting untuk dibulan ini ya wes bukan aja pokoknya orang ketemu guru orang ketemu ganda padahal itu nanti nyaris mati belas orang Indonesia ternyata ketika kita sudah meninggal dunia yang berguna baca Quran yang kita baca ini zikir kita sholat kita yang sekarang belas kita kira-kira karena materi tadi itu ternyata itu yang akan menolong seseorang ketika nanti dia sudah berpindah di bawah tanah kita masih di atas tanah sekarang sholat hasilnya masih belum jelas sholat koyong-koyong orang di duit beres jajan orang sholat di duit beres sekarang tapi nanti kalau sudah sampai waktunya baru berusaha dan masalah yang sangat tidak maka seperti itu waktu sudah sampai mudah-mudahan tempatnya yang jelas kita harus sabar tabah kemudian pulang kemudian tidak pantang menyerah meskipun hujan meskipun apapun yang terjadi selama tidak menggeser kewajiban bila terjadi subhanallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Waalaikumsalam.